معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحتم فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah salat Jum'ah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam wabah, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana yang terjadi di sekeliling kita. Salawat ma'as salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia ini hingga di akhirat nanti. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijauhkan, dihindarkan dari segala macam kesulitan di dunia hingga di akhirat nanti. Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jum'ah, Al-Faqir berwasiat mengajak kepada diri kami, berwasiat kepada diri kami dan mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta berusaha untuk melaksanakan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan. Pesan ini disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Rasul menyampaikan pesan dan wasiat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an tetapi disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan rawahu Muslim. Artinya tidak diragukan kesohihan dari hadis ini. Hadis ini ada di dalam kitab yang sering dibaca dan dikaji di pesantren-pesantren. Kitab yang ringan, kitab yang tipis, yang disebut dengan kumpulan 40 hadis atau disebut dengan hadis Arba'in Nawawi. 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi.
Baginda Rasul menyampaikan pesan ini, meneruskan pesan dari baginda Nabi Muhammad, meneruskan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari, Abu Dzarrin dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah, yang meriwayatkan an rabbih azza wa jalla, yang baginda Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi? Yang pertama, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah, aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku, karena itu aku menjadikan perbuatan zalim ini terlarang bagimu, haram bagimu. Janganlah engkau saling berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman itu kepada dirinya sendiri. Karena itu di Quran kita sering menemukan ayat firman Allah yang menyatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak akan berbuat aniaya terhadap hambanya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Karena Allah mengharamkan kezaliman itu kepada dirinya sendiri. Karena itu Allah mengharamkan kezaliman ini kepada makhluk ciptaannya. Karena itu jangan saling berbuat zalim. Para jamaah, ini pesan pertama. Kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Termasuk jangan berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu hakikatnya kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena itu Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah memakan buah khuldi, doa taubat Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Kita tidak boleh berbuat zalim, jangankan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri kita tidak boleh berbuat zalim. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, hakikatnya kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu artinya kita menyiapkan untuk disiksa dan dibakar di api neraka. Karena itu doa tasbih Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah mengharamkan kita untuk berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu tidak secara proporsional. Zalim ini lawan dari adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita pernah berbuat zalim, apalagi kepada orang lain. Karena doa orang-orang yang terzalimi itu mustajabah, tidak ada hijab. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, berbuat sewenang-wenang, menganiaya orang lain, menempatkan tidak pada tempatnya, itu artinya kita telah berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim. Da'watul mazlum mustajabah, doa orang yang teraniaya itu langsung akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain lalu kemudian dia mengangkat tangan dan mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Ini pesan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berpesan kepada kita, ya ibadi, wahai hambaku,
kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah dhallun, tersesat, kesasar. Kalimat dhallun sering kita ucapkan ketika kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalian semua adalah tersesat, kesasar, salah jalan. Kullukum dhallun illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, karena itu mintalah petunjuk, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Ini pesan yang kedua. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita ini punya potensi untuk melenceng dari jalan yang benar. Kita ini punya potensi untuk keluar dari jalur yang sebenarnya. Kita ini punya potensi untuk tersesat dan salah jalan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah. Ini perintah Allah. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah, petunjuk kepadamu. Karena itu para jamaah, setiap rakaat ketika kita sholat, kita selalu baca Fatihah, dan di dalam Fatihah ada ayat yang menyatakan, yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murka, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat jalan kebenaran. Kita harus selalu meminta petunjuk hidayah Allah, karena kalau tidak begitu kita potensi untuk salah jalan. Apalagi kalau orang tidak mengerjakan sholat. Bisa kita bayangkan, kita saja orang yang mengerjakan sholat, yang di dalam setiap rakaat dia meminta hidayah kepada Allah, kadang-kadang dia masih salah jalan, masih tersesat dari jalan kebenaran. Apalagi orang yang tidak sholat dan tidak baca Fatihah. Bagaimana orang yang tidak sholat dan tidak baca Fatihah? Kalau dia tidak minta petunjuk dari Allah, maka potensi untuk menyimpang dari jalan kebenaran justru akan lebih besar. Karena itu para jamaah, ketika sholat subuh, di antara para jamaah ada yang mengerjakan kunut. Ketika sholat subuh, apa doa kunut? Yang pertama kali kita mohon kepada Allah di dalam doa kunut kita, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepadaku. Karena firman Allah, kalian semua adalah tersesat, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku. Ini pesan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah yang kedua. Yang ketiga para jamaah, Allah berpesan, berwasiat, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar. Sesungguhnya kalian semua keadaan lapar, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan kepada mereka. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. At'imkum, maka aku akan memberikan makan kepada kalian semua. Makan di sini bisa dalam arti rizki. Kita sebenarnya, kita sesungguhnya dalam keadaan lapar,
dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa. Ketika kita lahir ke dunia ini, apakah kita sudah menggunakan sehelai baju? Ketika kita lahir ke dunia ini, kita dah lahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa harta apa-apa. Tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akhirnya bisa memiliki baju, bisa memiliki harta, bisa memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi yang tidak segera berakhir, banyak orang yang mengeluh karena mengalami kesulitan ekonomi, maka kata kunci dan solusinya adalah mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا, dan beribadahlah kalian semua. فَلْيَعْبُدُوا, dan beribadahlah kalian semua. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, kepada Tuhan dari rumah ini. Yang dimaksud rumah ini adalah Ka'bah, Baitullah. Beribadahlah, menyembah kepada Tuhan dari rumah ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, yaitu zat yang memberikan makanan, at'amahum min ju', yang memberikan makanan bagi mereka yang lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ketakutan. Hanya Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita. Hanya Allah yang bisa memberikan rasa aman kepada kita dari semua yang kita takutkan. Karena itu ada doa yang diajarkan oleh para salafun as-salih. Doa ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Wahai Allah, zat yang memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ketakutan, aminna mimma nakhaf, berikanlah rasa aman bagi kami dari semua yang kami takutkan. Salimna mimma nakhaf, selamatkan kami dari semua yang kami takutkan. Hari-hari ini Kabupaten Jember rawan bencana. Gempa bumi terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah Jember Selatan. Banjir, luapan sungai hari-hari ini terjadi di sekitar kita. Siapa yang bisa memberikan kita rasa aman dari bencana, rasa aman dari semua yang kita takutkan? Yang bisa memberikan rasa aman hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tingkatkan permohonan kepada Allah. Menanggulangi bencana harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui pendekatan rasional maupun pendekatan spiritual. Pendekatan rasional, apa yang menjadi penyebab bencana? Hutan yang gundul harus segera dilakukan reboisasi, penanaman kembali dan penghijauan. Bantaran-bantaran sungai diperkuat tanggulnya. Tetapi di samping itu, ikhtiar-ikhtiar zahir harus disertai dengan ikhtiar batin. Kita berdoa memohon kepada Allah agar supaya masyarakat Kabupaten Jember dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam yang ditakutkan. Apakah itu bencana banjir, apakah itu bencana yang diramalkan oleh BMKG yang katanya akan ada megatrust dan lain sebagainya. Kita tidak mampu untuk bagaimana mencari solusi dari semua itu, karena faktor alam, bencana adalah faktor alam dan tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berdoa dan memohon kepada Allah, salimna mimma nakhaf, selamatkan kami semua ya Allah dari semua yang kami takutkan. Inilah para jamaah, 3 pesan
yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk renungan khutbah Jumat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak tersesat dan salah dari jalan kebenaran. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rizki yang halal barakah berlimpah untuk bekal ibadah dan menjaga kita dari semua yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid anhum wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammimin lil asharatil kiram wa an sair ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li hadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril a'da'aka a'da'ad din wa ansur man nasara ad-din wakhdul man khadala al-muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak wa la taj'al wilayatana fi man khanaka wa 'asak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة
ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.